Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Tetap semangat ya, hari Senin harus lebih semangat karena hari pertama diawali di tiap pekan dengan hari Senin. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita segera bertatap muka hingga materi-materi dan juga kegiatan bisa berjalan lebih baik lagi. Oke, sekarang di bab 4 kita akan belajar tentang kubus dan balok. Nah, ini materinya ya anak-anak ya. Tapi sebelum itu, di pembahasan awal kita akan membahas tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya mencari luas, itu hanya akar pangkat 2, tapi sekarang akar pangkat 3 karena kita akan mencari volume. Coba sekarang sambil kalian lihat halaman buku kalian, buku EBS, halaman 84. Coba dilihat halaman 84 buku kalian. Oke, di akar pangkat 3, nah, akar pangkat 3 itu apa sih? Bukan akar pangkat 3, maaf. Pangkat 3 itu apa sih? Pangkat 3 itu adalah apabila suatu bilangan A misalnya itu dikalikan 3 kali ya. Misalnya A pangkat 3 berarti A kali A kali A. Itu maksudnya pengulangannya sebanyak 3 kali A-nya. Seperti itu. Soal mudah ya. Di contoh yang pertama itu adalah 5 pangkat 3. Maksudnya adalah 5 dikali 5 dikali 5. Nah, 5 kali 5 adalah 25. Lalu hasilnya 25 dikalikan 5 menjadi 125. Ini mudah ya, karena masih satu angka. Nah, dikarenakan mudah, kalian bisa menghafalkannya. Misalnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 7 pangkat 3. Kita ganti warna ya. Biru. 7 pangkat 3 itu berarti 7 dikali 7 dikali 7. 7 kali 7, nah ini di sini adalah 49 ya kan. 49 lalu 49 dikali 7 sama dengan 343. Nah, di materi kali ini penghafalan kalian tentang perkalian itu sangat diuji dan sangat diperlukan. Jadi kalian harus memang benar-benar menghafalkannya ya. Sekarang Bu Ira coba di halaman berikutnya. Terus di sini kalian harus hafalkan ini ya. Untuk mempermudah, jadi 1 pangkat 3 itu adalah, nanti dicatat di kertas, ditempel di kamar bisa, atau di pintu kamar. Kemudian 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Nah, kenapa harus menghafalkan ini? Karena nanti untuk mencari akar pangkat 3 cara cepat, kalian akan lebih mudah jika sudah menghafal ini. Kemudian 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Atau Bu Ira jabarkan di sini ya, 3 kali 3 kali 3. Ini masalahnya seperti ini biar tidak bingung. Kemudian 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Ya, 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kemudian 6. 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan berapa? 216. Kemudian 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7 sama dengan berapa tadi? 343. Nah, makin sering ditulis akan makin cepat hafal. 8 pangkat 3, 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. 9 sama dengan 9 kali 9 kali 9 sama dengan berapa? 729. Nah, yang terakhir ini paling gampang ya. Maaf, 9 kurang pangkat 3. 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 kali 10. Nah, sebenarnya sudah sering kalian lakukan. Jadi nolnya ada berapa? Ada 3, berarti hasilnya 1000.
Seperti itu. Ya, ini kalau bisa kalian hafalkan. Kita ganti warna yang ini. Ya, kalian ingat. Ini kalian hafalin. Nah, ini. Jangan salah, karena ini tadi Bu Ira tulis di belakang. Oke. Jadi ini kalau kalian ini hafal akan lebih mudah. Oke. Terus contoh soal ya. Contoh soal di halaman 85. Coba kalian cek bukunya. Kita lanjutkan. Di halaman 85, contoh yang pertama ada 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3. Nah, ini dikurung. Lalu dikali 2 pangkat 3. Nah, cara penyelesaiannya, 5 pangkat 3 tadi kan sudah ya, 1, 2, ini. Ditambah 7 pangkat 3 tadi berapa? 3, 4, 3. Nah, kalau sudah hafal, insya Allah tahapannya kalian masih seperti ini, tidak sampai puluhan yang besar-besar. Nah, jadi kalau lebih hafal itu lebih enak. Kemudian dikali 2 pangkat 3 berapa? 8. Kali 8. Nah, seperti ini. Ini ditambahkan berarti berapa? 4, 6, 8. 4, 6, 8 dikali 8. Hasilnya, nah kalau seperti ini ya perkalian susun ke bawah tetap ya. Tetap sampai kapan aja ini harus bisa caranya. 8 kali 8, 4, 6 ya kan? Kemudian 8 kali 4, 6, 48, 48 tambah 6, 4 lagi, tapi simpennya 4, ya, 48 tambah 6, maaf, 5 simpennya. Kemudian 8 kali 4, 8 kali 4 berapa? 32 tambah 5, 37. Sama kan ya? 3, 7, 4, 4. Mau pakai kalkulator, Bu? Boleh. Apalagi Bu Ira tidak tahu, itu boleh. Tapi kalian kerjakan dulu seperti ini. Nah, terus mencocokkannya pakai kalkulator. Itu lebih baik ya. Jadi kalian makin pinter nanti belajarnya. Karena belajarnya menghitung dulu, baru nanti cocokkan dengan kalkulator. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 5 pangkat 3 dikali 2 dikurangi 6 pangkat 3 dibagi 2. Nah, ini caranya gimana, Bu? Ya, 5 pangkat 3 tadi berapa? 1, 2, 5 dikali 2 kan? Nah, kemudian dikurangi 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 berapa tadi? 6 pangkat 3? 216. 216 dibagi 2. Nah, 125 kali 2, 250. Ya. Terus dikurangi 216 dibagi 2, 108. Kenapa seperti ini caranya? Nah, itu ada catatannya di buku kalian baca. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, ini dikerjakan dulu, kemudian ini dikerjakan dulu, hasilnya ini baru dikurangi. Nah, jadi pilih dulu yang perkalian dan pembagian. Ya, jadi hasilnya nanti 1, 4, 2. Nah, ini perlu diingat. Ya, memang membuat bingung, tapi ingat pokoknya perkalian sama pembagian dulu dikerjakan. Baru nanti jumlah dan pengurangan, penjumlahan dan pengurangan. Oke, nanti latihan soal ya dan dikumpulkan. Sekarang kita lanjut ke akar pangkat. Coba akar pangkat itu. Kalian buka halaman berikutnya. Halaman 84. Maaf, 86. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 ini banyak cara. Nah, di buku itu ada 2 cara, Bu Ira jelaskan saja. Tapi Bu Ira lebih suka cara cepat. Nah, nanti cara ketiga itu nanti Bu Ira bagi ke kalian. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Kalau Bu Ira suka yang cara yang ketiga. Kalau cara yang pertama sekarang ya. Pertama adalah dengan cara faktorisasi. Faktorisasi prima. Nah, contohnya sekarang ada di buku saja. Contoh yang pertama adalah akar 3, 3, 7, 5. Nah,
Benar, bentar. Akar pangkat 3 itu apa sih? Akar pangkat 3 itu begini. Kalau tadi pangkat 3 itu A pangkat 3 kan sama dengan B. Tadi kan A pangkat 3 berarti A kali A gitu kan. Nah hasilnya B. Tapi kalau akar pangkat 3 itu berarti B tadi itu untuk menghasilkan A itu diapain? Di akar. Tapi karena di sini ada pangkat 3 berarti akarnya nanti juga pangkat 3. Jadi kebalikannya seperti itu. Jadi kalau suatu bilangan A dipangkatkan 3 menjadi hasil B, nah B jika diakarkan pangkat 3 hasilnya menjadi A. Jadi seperti itu ya. Kemudian contoh ya. Contoh hurufnya. Misalnya tadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berarti kan 125. Sudah hafal kan? Sudah mulai hafal. Nah, sekarang untuk menghasilkan 5, nah di sini 5 berarti akar pangkat 3 dari 1, 2, 5 dari B. Hasilnya adalah, maaf, hasilnya adalah 5. Ya. Sekarang contoh yang pertama dengan cara faktorisasi. Akar pangkat 3 dari 3.375. Nah, tulis di sini 3.375 akar pangkat 3 ini dibagi 3. Faktorisasi prima. Jadi prima loh ya. Bilangan prima itu apa saja? Ada 3. Oh, ada 2 dong. Ada 2, ada 3, ada 5, 7, 9 ya. Nah, sekarang kalau dibagi 2 nggak mungkin dibagi 3. Bagi 3 berapa? 1125. Kalau kalian nyaman dengan cara ini boleh. Kemudian dibagi 3 lagi, Bu. Bagi 5 kan kebesaran, bagi 3 dulu. Bagi 3, 375. Ikutin aja. Kemudian kalau bagi 3 bisa ya bagi 3 lagi, baru berapa? 125. Nah, 125 dibagi 3 bisa? Nggak bisa sudah, Bu. Bisanya bagi 5. Oke, bagi 5 berarti hasilnya 25. 25 berarti 5 kali 5. Oke. Sekarang 3. 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. 3-nya ada 3, Bu. Berarti gini. 3 kali 3 kali 3. 5-nya ada berapa? 1, 2, 3. 5-nya ada 3, Bu. Berarti tetap dikali. Ini kali 5, kali 5, kali 5. 5-nya ada 3 ya kan? Nah, dikecilin lagi. 3-nya ada berapa tadi? 3. 3 kali berarti pangkat 3. Terus dikalikan, Bu. Ini tetap turun. 5-nya ada berapa? Ada 5. 5-nya ada, maaf. 5-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti 5 pangkat 3. Ya. Karena semuanya sudah pangkat 3, maka hasilnya seperti ini. Akar, 3-nya dipindah di depannya akar. Di sini ada 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Kan di akar toh ya. Sama dengan akarnya dicoret kan. Karena ini akar pangkat 3. Di sini pangkat 3 sama kan dicoret. Sama, berarti ada 3 kali 5. Ya kan? 3 kali 5 berarti 15. Panjang kan pakai cara ini, tapi memang butuh teliti ya kan. 3-nya ada 3, Bu Ira ulang ya. 3-nya ada 3. Berat. 5-nya ada 3. Oke. Berarti 3 pangkat 3 dikali 5-nya juga pangkat 3. Nah, samakan dengan ini karena akar pangkat 3 berarti tulis akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Karena sama-sama ada 3-nya, 3-nya coret. Tinggal angka 3 dan angka 5. Maka 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 3.375 adalah 15. Bu, benar tak? Coba aja dikalikan 15. Berarti 15 pangkat 3 hasilnya harus 3.375. Coba pakai kalkulator. Nah, ini Bu, ini pakai kalkulator. 15 kali 15 kali 15. Hasilnya insya Allah seperti ini. Benar ya? Mau dicoba lagi? Kayaknya cukup satu aja. Nanti kalian belajar baca sendiri. Kemudian ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini Bu Ira tadi cara yang
Tadi cara yang kedua, Bu Ira tadi sudah ini. Nah, coba ini kalian lihat sekarang. Nah, coba kalian lihat dalam buku kalian halaman 88 ya. Nah, kalau cara yang kedua adalah menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Di daftar bilangan pangkat 3 itu di buku kalian itu sudah terlihat jelas seperti ini. Bilangan dalam akar, kemudian angka puluhannya hasilnya. Bingung nggak? Nanti kita pakai latihan soal, contoh soalnya biar tidak bingung. Kemudian angka satuan bilangan dalam akarnya ada 1, 4, 5, 6, 9. Itu pakai tetap seperti ini. Tapi kalau angka 2 dinilai satuannya berarti pakai 8. Kalau 3 berarti pakai 7. Kalau 7 pakai 3, kalau 8 pakai 2. Seperti itu dibolak-balik ya. Untuk angka 28, 37, 73, 82. Untuk ininya pun kalian harus hafal sebenarnya. Karena tidak diikuti tabel. Nah, ini cara yang kedua. Sekarang coba kita perhatikan ini. Contoh yang pertama. Hasil dari akar pangkat 3, kelihatan kan ya, dilihat bukunya, 4096. Nah, dilihat. Letak bilangan 4096 rupiah itu pada tabel di atas, itu terletak di mana? Nah, terletak di sini. Berarti terletak di sini. Berarti angka puluhan dari akar pangkat 3-nya adalah 1. Jadi nanti ditulis, jadi di sini akar pangkat 3 dari 4. Ini ya, di sini aja. Jadi puluhannya adalah 1 gitu ya. Kemudian pada bilangan 4096 rupiah, angka satuan terakhirnya itu 6. Nah, 6 kan? Jadi angka satuan hasil akar pangkat 3 yaitu tetap 6. Nih, sini angka satuan, lihat angka satuan hasil akar pangkat 3-nya 6, berarti tetap ya, tetap 6. Berarti nanti hasilnya adalah di sini 16. Jadi ada angka puluhan dan angka satuannya. Jadi tetap 1 sama 6, 16. Kalau 6 satuannya di belakang ini 6, berarti di sini tetap ya. Ini bilangan dalam akarnya 6 kan, tetap 6 kan? 6 berarti tetap 6. Oke. Contoh nomor 2 sekarang. Hasil akar 3 dari 15.625. Coba dilihat, 15.625. Udah 15.000 berarti di kolom kedua ini. Berarti nanti angka puluhannya adalah 2. Ya. Kemudian angka satuannya terakhirnya adalah 5. Yang merah ini 5 kan? Nah, kalau 5 dalam akarnya kan tak 5, berarti tetap 5. Berarti hasilnya di sini 2, 5. Wah, Bu Ira belum nyekan yang sebelah kanannya. Coba kalian lihat halaman 89. Di situ ada, akar pangkat 3 dari 32.768. Nah, 32.768, 32 itu berarti di sini, di kolom yang ketiga, ya kan? Berarti angka puluhannya kita ambil 3. Nah, sekarang angka satuannya di dalam akar adalah 8. Kalau angka satuannya di dalam akar adalah 8, nih, lihat angka satuan bilangan dalam akar adalah 8. Nah, pakai 8 ini, maka angka satuan setelah di akar pangkat 3 adalah 2, bukan 8, tapi 2. Karena kalau 8 jadi 2. Berarti hasilnya 32. Betul ya? Sama ya? Oke. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kalau contoh yang nomor 4 itu sama ya. Kalau contoh nomor 5 itu dibalik lagi. Coba kalian baca lagi. Ini adalah cara yang kedua dengan menggunakan ini, apa namanya? Dengan menggunakan tabel ya, menggunakan daftar bilangan. Jadi kalian harus hafal. Monggo nggak apa-apa kalau pakai ini lebih enak daripada yang faktorisasi. Tapi Bu Ira akan menjelaskan cara Bu Ira yang ketiga.
Sekarang Wira jelaskan cara Wira yang ketiga di sini. Wira ada cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga. Nah, ini kalian kan sudah hafal ya. Ini insya Allah sudah hafal. Sekarang cara yang ketiga. Sekarang coba kita pakai angka yang sudah ada. Jadi cara ketiga. Kita pakai cara yang sudah ada. Menggunakan ini apa namanya? Angka-angka pertanyaan yang sudah ada. Tadi berapa? 1 pangkat 3? 1. 2 pangkat 3? 8. 3 pangkat 3? Berapa? 3 pangkat 3? 2. 7. 4 pangkat 3? 6. 4. 5 pangkat 3? 1, 2, 5. 6 pangkat 3? 2, 1, 6. 7 pangkat 3? 3, 4, 3. 8 pangkat 3? 6. 5, 1, 2. 5, 1, 2, 9 pangkat 3, 7, 2, 9, 10 pangkat 3 adalah 1000. Nah, sudah. Cara yang ketiga, misalnya kita pakai angka ini. Tadi yang halaman ini, akar pangkat 3 dari 3375. Nah, karena angka pangkat 3, maka kita pakai itu hitung 3 angka di belakang. 1, 2, 3. Seperti ini. 5 sekarang. Yang hasilnya adalah 5, belakangnya adalah 5, mana? Yang hasilnya adalah belakangnya 5. Ini kan 5. Taruh di sini sebagai angka belakang atau satuan. Tinggal 3 kan? Nah, 3. Sekarang kalian makanya sarankan hafal ini. Tapi ini insya Allah bermanfaat kalau hafal ini ya. Kalau tabel tadi hanya dipakai kalau cari akar pangkat 3. Tapi kalau ini pakai terus. Kemudian kalau 3 itu berapa sih? 3 berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya tidak boleh lebih dari yang ada di tabel ini. Tidak boleh lebih dari 3. Kalau ikut ini. Kalau 1 berapa? Yang hasilnya ada 3-nya. Tidak boleh lebih dari 3. Kalau mana? 3 kali 3 kali 3 berapa sih? 3 kali 3 9 ya. 3 kali 3 kali 3 9. Iya, benar. Jadi begini. 3 angka berapa yang tidak boleh yang hasilnya 3. Jadi 1 kali 1 kali 1, maaf. Jadi angka berapa dibalik? Angka berapa yang tidak pengalihannya tidak boleh lebih dari 3. Kalau 8 kan lebih sudah. Kalau 1 bisa. 1 kali 1 1 berarti tidak lebih dari 3 kan? Berarti 1. Jadi dilihat di sini 3. Hasilnya 3. Berarti hasilnya di sini. Sekarang lihat di sini. Angka berapa yang hasil pengalihannya tidak boleh lebih dari 3. Kalau 8 lebih dari 3. Nah, kalau 1 kan tidak lebih dari 3. Hasil 3 tadi, kalau 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti pakai yang 1. Berarti jawabannya 1 di sini. Oke, masih bingung ya? Ya, sekarang coba contoh yang kedua. Berarti akar dari 3375 adalah 15. Sama ya. Nah, sekarang akar dari 5.832 akar pangkat 3. Karena akar pangkat 3 berarti 3 angka 1, 2, 3. Berarti seret. Ya. 832. Hasilnya ini yang 2, belakangnya 2 mana? Hasilnya belakangnya 2 8 kan? Berarti di sini 8. Kemudian 5. Hasil 5 adalah bilangan berapa yang hasilnya 5 kan? Nah, kalau 8 itu kan lebih dari 5. Nah, yang kurang dari 5 ya tetap sama 1. Berarti 1 di sini. Berarti hasilnya 18 sama. Sekarang coba angka. Jadi tinggal cocokkan di sini saja sebenarnya.
Coba sekarang angka pangkat 3 dari 4096. Ya. Sekarang 3 angka. 4096 ini 4096, jadi 3 angka di belakang ini yang belakangnya 6. Belakangnya 6 mana? Berarti 6 ini kan ya? Gak ada lagi 6, berarti tulis 6 di sini. Nah, sekarang 4. Nah, 4 tetap sama, yang tidak boleh lebih dari 4. Kalau 8 kan lebih, ya 1 ini sudah. Yang kurang ya 1, yang kalau 8 kan lebih dari 4 ya sama, 1 berarti 16. 16 kali 16 kali 16 hasilnya ini. Coba yang angkanya 2, Bu. Nah, ini ada. Yang tadi sudah kita kerjakan 15.625. Ini akar pangkat 3. Jadi gini, 3 kan? Ganti warna lagi. 3 kan ya? Nah, 625. 625 yang belakangnya 5. Yang belakangnya 5 itu ya 5. Ya kan? Berarti 5. Karena 15. 15, Bu. Kalau di 1 kurang, terlalu lebih ini boleh 8 kan? Nah, masih bisa kan? Kalau 27 udah lebih dari 15, berarti pakai yang 8. Berarti di sini kalau 8 di sininya berarti 2. Pakai yang di sininya, ya. Kalau 1 kan 1. Kalau di sini 2. Berarti 225. Coba lagi. Cari angka-angka. Coba sini 32 7, 6, 8. Angka 3. Nanti coba cari angka, cocokkan sama sini ya. Terus dihitung kalkulator boleh. 8, berarti yang belakangnya 8. Mana? Yang belakangnya 8 mana nih? Nggak ada, Bu. Ya 2. Oke. Ya 2 aja tulis. 3. Dan di sini kan? Dari sini. 32. 32, 1 boleh lebih. Masih bisa. 8 masih bisa. 27 masih bisa. 64, 64 sudah lebih. Berarti pakai yang 27. 27 berarti angka 3. 32. Ya. Seperti ini caranya. Nanti kalau belum paham nanti bisa wapri atau lihat lagi videonya. Oke. Ini udah banyak. Ada yang sampai 2, ada yang sampai 3 ya. Oke, insya Allah contoh soalnya tidak terlalu tinggi-tinggi ya mungkin ini nilainya. Tapi dengan cara ini kalian akan lebih mudah. Bila lebih suka cara ini, cara lebih mudah. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.